Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, di sini kami dari kelompok pemakalah di pelajaran fikih mawaris dengan dosen pengampu Ustadz Sofyan Munawar ingin menjelaskan dan mempresentasikan sebuah pemakalah yang berjudul Kewajiban Harta Waris dan Penyelesaiannya. Sebelum itu, kami mohon maaf belum bisa membuat video di depan slide langsung dikarenakan ada beberapa kendala, yaitu dikarenakan saudara Aska yang rumahnya jauh dari kampus dan juga Ana sebagai asatid Darun Najah juga sulit untuk keluar pesantren seperti itu. Langsung saja, setelah ini kami akan menjelaskan makalah tersebut. Di sini akan dijelaskan oleh saudara Aska, kepadanya kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung aja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu kewarisan menurut hukum Islam. Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga al-ahwalus syasyah yang penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh mewaris. Yang disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seorang dapat terhindar dari dosa, yakni untuk memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikan hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang artinya, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faridah dan ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya aku seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi tidak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya. Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menurut Islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum Islam. Adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadis Rasulullah tersebut. Dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta, peninggalan tarikah, pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan beberapa bagian masing-masing. Yang kedua, pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris harta peninggalan. Yang ketiga, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan pewarisan beragama Islam dan tidak terhalang oleh karena hukum menjadi ahli waris. Yang keempat, harta peninggalan benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah hak harta bawaan ditambahnya bagi bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. 6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku
setelah pewaris meninggal dunia. Yang ketujuh, hibah adalah pemberian atau suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain semasa hidup untuk dimiliki. Yang terakhir, Baitul Masal adalah balai harta keagamaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Zain. Oke, sidang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah yang pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Kemudian yang kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris, maupun menagih piutang. Yang ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris. Kemudian yang keempat, membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu. Maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pasal 188 KHI. Kemudian ahli waris dari pihak laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Atau ibnul ibn. Kemudian bapak atau al-ab. Selanjutnya datuk atau bapak dari bapak. Al-jad atau kakek. Kemudian saudara laki-laki seibu sebapak. Selanjutnya saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki seibu sebapak, keponakan laki-laki sebapak, paman seibu sebapak, paman sebapak, sepupu lagi seibu sebapak, sepupu laki-laki sebapak, suami laki-laki yang memerdekakan. Maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah yang pertama anak perempuan, selanjutnya cucu perempuan, selanjutnya ibnu, nenek yaitu ibunya ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, kemudian perempuan yang memerdekakan. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah istri mendapat seperempat bagian apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu. Dan mendapat bagian seperdelapan apabila si pewaris mempunyai anak dan cucu. Dan istri tidak pernah terhijab dari ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian istri adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Selanjutnya, sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata atau BW. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang, kemudian karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament. Selanjutnya cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau ab intestato. Dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara testamenter. Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja. Subekti 1993-95. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara sistem hukum Islam dengan sistem KUH Perdata. OBW. Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak semua mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan,
Maka KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.